welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru gabung, perkenalkan nama aku Vincent. Terima kasih ya atas support kalian, dan jangan lupa ikutin terus video aku supaya aku makin semangat untuk upload video-video selanjutnya. Di video kali ini, aku akan ngasih tahu kalian apa aja sih tahapan-tahapan dari tes pramugari, khususnya yang di Indonesia ya. Jadi, semua tahapan-tahapan ini berdasarkan pengalaman aku, karena nggak semua maskapai memiliki tahapan-tahapan yang sama. Jadi, buat kalian yang tahu apa aja info beberapa tahapan dari maskapai lain atau info menarik lainnya, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, langsung aja ya, karena aku juga udah nyatet nih. Aku akan ngasih tahu kalian supaya aku nggak lupa. Jadi, tahapan pertama adalah tes BMI dan penampilan. BMI sendiri merupakan indeks massa tubuh. Tes ini bertujuan untuk mengukur apakah berat badan kita normal, kurang, atau berlebih. Jika berat badan kita normal, maka kita akan lanjut ke tahap penampilan, di mana tahap penampilan ini akan dihadapi dengan seorang pewawancara. Di sini kita hanya wawancara dasar seperti perkenalan diri, dan juga kita akan dicek apa aja bekas luka kita, bekas jerawat, ataupun tanda lahir. Dan tahapan kedua adalah biaya administrasi. Jika kita sudah dinyatakan lolos dari tahapan pertama, maka kita akan diwajibkan untuk membayar biaya administrasi. Aku lupa berapa kisaran biayanya, tapi yang pasti kita harus menyiapkan uang sekitar 200-300 ribu. Tapi tenang aja, karena biaya ini untuk tes selanjutnya, bukan karena kalian kena tipu. Lalu tahapan ketiga adalah tes bahasa Inggris. Seperti tes bahasa Inggris pada umumnya, kita harus terus berkonsentrasi karena ini kan bukan bahasa wajib kita nih. Jadi kita harus benar-benar paham dan banyak-banyakin latihan dari soal-soal tes bahasa Inggris yang ditujukan untuk tes awak kabin. Tahapan keempat adalah tes psikotes. Kalian pasti nggak asing kan sama tes psikotes? Jadi, tes psikotes ini dilangsungkan setelah kita mengerjakan soal bahasa Inggris. Atau bahkan kita bisa mengerjakan soal psikotes duluan, lalu baru kita mengerjakan tes bahasa Inggris. Setelah kita mengikuti tahapan psikotes, artinya proses perekrutan kita di hari itu sudah selesai. Karena ketika itu aku melaksanakan tes BMI dan penampilan sampai tes psikotes di hari yang sama. Dan kita akan segera pulang lalu menunggu email masuk apakah kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau kita masih belum bisa lanjut untuk ke tahap selanjutnya. Tahapan kelima adalah background check. Untuk menunggu dari tahapan psikotes sampai tahapan background check, aku menunggu sekitar 9 hari. Dan tahapan background check sendiri ditujukan untuk kita mempersiapkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan. Karena dokumen ini yang nantinya akan menjadi bahan background check tertulis dan bahan background check lisan. Dan tahapan keenam adalah wawancara kompetensi. Sebelum masuk ke wawancara kompetensi, aku menunggu selama 2 hari. Jadi kita masih bisa memantapkan diri untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan yang akan keluar dari si user. Sebelum ikut wawancara kompetensi, aku sempat cari-cari referensi di YouTube, di Google tentang apa aja sih pertanyaan-pertanyaan ketika kita melaksanakan wawancara kompetensi di perekrutan awak kabin. Jadi kita jangan males ya buat cari referensi pertanyaan seperti itu. Tahapan ketujuh nih adalah tes kesehatan. Dan menurut aku tahapan ini adalah yang paling mendebarkan. Karena walaupun kita terlihat sehat, belum tentu badan kita sehat seutuhnya. Dan ini sangat terbukti. Banyak sekali dari rekan-rekanku yang gagal di tes ini. Alhasil mereka harus menghentikan langkah dong di tes kesehatan. Sayang banget kan, karena udah banyak sekali tahapan-tahapan yang kita lalui. Jadi aku sangat amat menyarankan ke kalian semua, terutama yang ingin mendaftarkan diri sebagai awak kabin, untuk kalian cek kesehatan terlebih dahulu. Karena jika kita mengetahui apa aja penyakit kita sejak dini, kita dapat menanggulangi terlebih dahulu dan mencegah penyakit itu sebelum kita mendaftarkan diri sebagai awak kabin.
Tapi aku harap kalian semua sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Dan tahapan ke-8, yaitu tahapan yang terakhir aku lalui, adalah pantuhir. Jadi untuk menunggu masuk ke tahapan pantuhir, aku menunggu sekitar 1 bulan. Dan aku mendapat email ini secara dadakan. Jadi kayaknya tuh kita bener-bener dicek gitu apakah kita bisa langsung mengutamakan perusahaan ini untuk kita lanjut ke tahapan selanjutnya atau tidak. Karena saat itu banyak sekali dari teman-teman aku yang tidak bisa hadir di hari itu juga. Tapi aku beruntungnya aku bisa hadir. Dan di tahapan ini bikin aku makin semangat karena kita akan di make upin dan menggunakan seragam dari maskapai kita. Jadi hal ini benar-benar bikin aku bahagia dan sangat semangat. Terus kita juga harus memantapkan diri untuk menjawab apa aja pertanyaan dari jajaran direksi maskapai kita. Karena hal ini adalah yang terpenting dan kita harus mengutamakan perusahaan ya, jangan sampai kalian yang sudah pernah bekerja menjelek-jelekan perusahaan kalian sebelumnya. Nah, itu dia tahapan-tahapan tes pramugari. Kalau aku berdasarkan pengalamanku, aku ikut tahapannya itu dari tahapan 1 sampai tahapan ke-8. Kalau kalian udah masuk ke tahapan ke-8, jangan pernah sia-siakan apa yang telah kalian usahakan, apa yang telah kalian korbankan. Karena sayang banget kalau misalkan kalian gagal di tahapan ke-8. Belum pasti kita akan langsung diterima di perusahaan karena kita udah masuk ke tahapan 8. Enggak, teman-teman. Jadi banyak juga rekan aku yang gagal di tahap ke-8. Segitu dulu video dari aku dan semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, khususnya yang bercita-cita sebagai pramugari atau pramugara. See you in the next video.